Ada tuple. Tuple adalah tipe data utuh yang tidak dapat diubah atau immutable, didefinisikan dengan kurung biasa dan elemen dipisahkan dengan koma. Contoh, my tuple sama dengan 1, apple, true 3,11, a, b. Tuple dapat berisi berbagai jenis data termasuk tuple lain. My tuple mengakses elemen kedua dari tuple akan menghasilkan apel, yaitu dengan komen my tuple 1. Karena apel adalah elemen kedua, maka yang keluar nanti adalah elemen apel. Nah, untuk menghitung panjang tuple sama seperti yang ada di MyList tadi, gunakan len dan tulis my tuple akan menghitung panjang tupelnya. Nah, untuk menggabungkan dua tuple atau menambahkan dua tuple sekaligus, gunakan my tuple plus elemen yang ingin kalian tambahkan. Misal di sini 4 dan pisang, maka yang akan terjadi adalah 4 dan pisang akan ditambahkan ke dalam tuple tersebut menjadi 1 apel, true 3,14, A dan B 4 dan pisang, yang semulanya tidak ada apel, tidak ada 4 dan pisang. Nah, yang terakhir adalah dictionary. Dictionary adalah tipe data yang menyimpan pasangan key value, didefinisikan dengan kurung kurabal, dan pasangan key value dipisahkan dengan koma dan key dipisahkan dari value dengan titik 2. Contoh, dictionary-nya adalah key-nya berarti nama, value-nya adalah Budi, key-nya adalah usia, value-nya adalah 25, key-nya adalah alamat, value-nya adalah jalan merdeka. Dictionary dapat berisi berbagai jenis data sebagai key dan value-nya. Nah, untuk mengakses value dengan key nama akan menghasilkan value-nya, maka tuliskan misal di sini my dictionary, misal di sini nama, maka yang keluar adalah value-nya yaitu Budi. Bisa kita ganti di sini misal usia, maka yang keluar adalah value dari usia yaitu 25. Begitu pula jika ini kita isikan alamat, maka value yang keluar adalah jalan merdeka. Nah, untuk mengubah value dengan key, kita gunakan my dictionary usia sama dengan 26. Nah, ini berarti kita mengubah value usia dari 25 menjadi 26. Misal kita ganti value dari nama, kita ubah di sini menjadi nama dan sama dengannya kita ubah jadi misal Alex, maka value dari nama akan berubah menjadi Alex. Begitu juga dengan alamat. Nah, untuk komen my dictionary.get terus data kurung misal hobi, mengecek apakah key hobi ada di dictionary, menghasilkan non karena key tidak ditemukan. Nah, ini adalah untuk mengecek ada atau tidaknya key yang ingin kita cari. Misal saya di sini mencari hobi, tetapi hobi di dalam dictionary-nya tidak ada, maka yang muncul adalah non karena key tidak ditemukan di dalam my dictionary. Nah, untuk komen selanjutnya adalah my dictionary.keys adalah akan memunculkan list key, hanya key dari dictionary, yang berarti akan menghasilkan nama karena usia dan alamat karena hanya ketiga yang bersifat key. Nah, untuk values kita tinggal ubah keys-nya menjadi values, maka yang keluar adalah value dari dictionary tersebut, yaitu Budi 25 dan alamatnya yaitu Jalan Merdeka. Nah, masing-masing dari list ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalian dapat menggunakannya sesuai dengan kondisi yang kalian butuhkan. Selanjutnya ada exception. Apa itu exception? Exception pada Python adalah sebuah peristiwa yang terjadi selama program berjalan yang mengganggu aliran normal instruksi program. Biasanya ketika skrip Python menemukan situasi yang tidak dapat diatasi, program akan menimbulkan exception. Jenis exception yang pertama ada syntax error. Kesalahan ini terjadi ketika program Python menemukan kode yang tidak valid secara sintaks. Contohnya seperti tanda kurung yang tidak seimbang atau kata kunci yang salah. Yang kedua ada runtime error. Kesalahan ini terjadi ketika program Python sedang berjalan dan menemukan situasi yang tidak terduga.
Contohnya seperti pembagian dengan nol atau file yang tidak ditemukan. Penanganan Python menyediakan mekanisme untuk menangani exception, yaitu exception handling. Exception handling memungkinkan programmer untuk mendeteksi dan menangani exception dengan cara yang terstruktur. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah format dari exception handling, yaitu ada dua blok yang terdiri dari try dan except. Nah, untuk blok try ini akan berisi kode dari program kita yang berpotensi menimbulkan exception-nya. Nah, untuk blok expect ini adalah kode untuk menangani kesalahan atau exception yang terjadi pada program utama kita. Selanjutnya adalah manfaat exception. Manfaat exception ada banyak, tapi yang saya tambahkan di sini ada 3. Yang utama yaitu meningkatkan keadilan program dengan memungkinkan programmer untuk menangani situasi yang tidak terduga. Jadi misal ada codingan error yang tidak terduga, programmer bisa menanganinya dengan lebih cepat dan lebih terstruktur. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan keterbacaan program dengan memisahkan kode yang formal dari kode yang menangani exception. Nah, ini tuh lebih ke merapikan programnya, jadi program utama kita dan program untuk mengatasi masalahnya akan dijadikan secara terpisah. Jadi kalau kita untuk ingin mengoreksi codingan utama kita, tidak akan terlalu susah dicari karena lebih rapi. Nah, mempermudah debugging program dengan memberikan informasi yang lebih jelas tentang penyebab exception. Nah, ini adalah contoh exception sederhana yang mungkin sering terjadi dalam pemrograman Python, yaitu dengan perintah bagi atau divide. Nah, seperti yang kita tahu dalam matematika, pembagian dengan nol itu tidak terdefinisi atau tidak bisa. Nah, maka di sini ketika ada program yang memerintahkan sistem untuk membagi, namun sistemnya malah membagi dengan nol, maka akan terjadi exception atau error. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam blok except ini ditambahkan pembagian dengan nol tidak diizinkan. Nah, yang berarti ketika sistem melakukan pembagian, tidak mungkin ada pembagian yang dilakukan dengan angka 0. Misal 5 bagi 0 atau berapapun itu tidak akan terjadi seperti yang lihat di sini. Misal kita mencoba bagi 10 dengan 0, maka outputnya adalah pembagian dengan 0 tidak diizinkan atau tidak bisa.